teman-teman Sivitas Akademika Institut Kesenian Jakarta yang berbahagia merayakan ulang tahun ke-50 tahun ini. Salam debur ombak. Kita jumpa dalam acara cuap-cuap. Kali ini saya host Anda, Debra Yatim, dan kita akan bercuap-cuap dengan seorang perancang, perancang busana pengantin, desainer kostum untuk film, dan juga seorang peneliti tentang busana. Beliau adalah lulusan Institut Kesenian Jakarta, Mbak Leni Agustin. Halo Mbak Leni, apa kabar? Halo Debra. Baik, alhamdulillah. Sedang asik hari ini? Tidak? Ya, lebih santai ya, karena selalu di rumah. Ya, saya ingin mulai dari ketika pertama masuk ke Institut Kesenian Jakarta, lalu Anda langsung ambil jenjang studi S1 di Fakultas Seni Rupa, Desain Produk, Peminatan Mode dan Busana. Iya. Memang dari awal sudah setting ingin menjadi perancang busana, ingin jadi desainer atau bagaimana? Iya, memang dari kecil memang bercita-cita jadi fashion designer. Dan memang sekolahnya setelah lulus jenjang SMA memang langsung mencari sekolah-sekolah mode. Dan saya masuk IKJ S1 itu sudah menjadi fashion designer sebenarnya. Karena di situ saya berpikir untuk melanjutkan lebih tinggi lagi jenjang pendidikannya. Karena saya juga mengajar dan mulai ada keinginan untuk meneliti atau menuliskan tentang dunia mode lebih dalam lagi. Gitu. Apa yang memicu minat terhadap mode itu? Mode kan adalah sesuatu yang sangat menarik, ada di sekitar kita. Apakah di dalam keluarga ibu atau mungkin ada saudara-saudara perempuan yang sangat fashionable, yang sangat modis, yang lalu mendorong minat Anda ini? Bagaimana? Iya. Sebenarnya saya dari keluarga yang cukup sederhana ya, jadi nggak fashionable banget sebenarnya. Tapi saya dulu suka nari, jadi waktu nari kan pakai kostum gitu. Di situ saya mulai suka dengan memperhatikan kostum, terus berpikir gitu, gimana cara bikinnya. Terus kakak saya juga ada yang beda umurnya agak jauh dari aku, dan memang dia juga cukup modis ya untuk di mata saya waktu itu. Jadi ya mungkin juga ada pengaruh ngelihat kakak modis, terus ngelihat pengen juga mendadanin orang lain jadi modis. Tapi memang itu keluar dari jalur sih. Maksud saya di rumah saya nggak ada yang jahit menjahit atau apalah yang berhubungan dengan busana. Dan saya nggak tahu kenapa dari kecil emang kayak suka gitu menggambar, mengamati majalah-majalah punya kakak yang ada gambar fashionnya. Saya suka robek juga, saya simpan. Dan juga jahit-jahit baju boneka gitu. Mungkin memang udah panggilan jiwa kali ya. Jadi memang suka menjahit. Iya, jadi waktu dari SD sampai SMP itu suka banget jahit baju boneka gitu, dan bahkan udah buka apa ya, kayak membuka jahitan buat teman-teman buat bonekanya. Jadi siapa yang mau jahitin baju bonekanya ke saya, ya saya jahitin. Bayarnya waktu itu pakai renda-renda bekas, kancing bekas baju mamanya yang nggak kepake, mereka gunting buat bayar saya. Karena kan saya juga nggak tahu beli di mana gitu kan, karena masih kecil. Jadi ya saya dapat bahan-bahan dari orang-orang yang membayar, dari teman-teman yang membayar gitu. Apakah ada boneka yang bajunya menarik, atau waktu itu bonekanya yang biasa-biasa saja dan lalu harus kreatif membusanakannya? Setahu saya dulu bonekanya semacam boneka Barbie, tapi jenis yang murah ya, saya nggak ingat juga. Jadi saya punya beberapa, ya bajunya cukup sederhana sih ya, nggak serumit baju-baju Barbie sekarang. Jadi ya saya bikin aja, bisa bikin dia baju gitu. Sesuai dengan imajinasi saya. Bahkan waktu SMP udah mulai bikin baju-baju boneka itu mulai berkonsep gitu. Jadi suka bikin fashion show-an dari boneka. Bisa menarik sekali. Kemudian waktu sudah kuliah, adakah seorang desainer perancang Indonesia yang memancing perhatian atau
mungkin desainer internasional yang menjadi idola Anda? Iya, ada beberapa desainer Indonesia waktu itu belum mengidolakan banget, tapi saya merhatiin gitu ya. Juga ada beberapa perancang muda yang ikut-ikut lomba menang. Saya perhatiin kenapa mereka bisa menang gitu segala macam. Tapi saya sangat kagum dengan beberapa perancang internasional. Itu karena dari konsepnya yang mereka bikin ya di koleksinya seperti Kenzo, Vivienne Westwood sama Christian Lacroix. Jadi mereka banyak mengangkat tradisi dari negaranya masing-masing, tapi dengan tampilan yang sangat muda, edgy, dan modern. Jadi saya kagum dengan filosofi desain mereka. Vivienne Westwood itu kan memang agak ininya sekarang bisa disebut avant-garde ya. Itu banyak berdampak kepada cara Anda memandang bidang ini. Iya, memang saya sangat suka dengan desain dia karena dia membawa budaya-budaya busana-busana abad ke-17 di Eropa ya. Dia kan dari Inggris. Tapi ditampilkannya sangat kekinian, sangat memberontak gitu dari. Tapi ya menarik banget lah pokoknya. Dan itu waktu kuliah juga saya mengambil salah satu mata kuliah itu terinspirasi dari desain-desain beliau yang saya kembangkan. Kalau Lacroix apanya yang menarik? Beliau juga terinspirasi dari busana-busana Eropa, abad-abad barok dan rokoko gitu. Cuman dia juga sangat berani menampilkannya dalam gaya yang kekinian dan sangat sangat muda gitu. Padahal membawa dari masa lalu, tapi dibawa ke sini menjadi sangat muda dan saya paling suka dari dia adalah detil-detilnya yang sangat memang terinspirasi dari busana-busana Eropa yang sangat detail dan itu disajikan kembali sangat detail dan saya belajar detail itu ngelihat dari karya-karyanya Christian Lacroix. Jadi makanya kebanyakan karya-karya saya sekarang banyak juga yang banyak kerjaan tangannya gitu. Mungkin ya saya kagum aja gaya-gaya Asia dia itu bisa dia tampilkan dengan gaya yang bisa diterima oleh masyarakat dunia. Desainer Indonesia yang menarik perhatian Anda siapa? Misalnya. Pada masa itu yang lagi terkenal ya ada Gea Sukasa, terus ada Pian, ada juga Sebastian Gunawan, tapi memang berbeda ya semua karakternya ya. Kayak mengangkat tradisi kita gitu. Terus Bian dan Sebastian sangat Eropa gitu ya. Jadi saya kagum aja sama mereka. Bian juga sangat detail kan, banyak hal-hal yang dia sangat memperhatikan detail. Iya, sangat detail aja. Banyak banget teman-teman yang mengidolakan Sebastian Gunawan pada masa itu. Jadi, dan memang dia juga pribadi yang menurut aku menarik gitu ya. Dan sekarang bisa berteman gitu, senang mereka. Akhirnya bisa berteman dengan orang yang dikagumi. Iya. Nah, ternyata Anda tidak hanya menekuni kuliah di Institut Kesenian Jakarta ya, tapi sebelumnya pernah mengikuti di mana? Di ISWI, LaSalle, dan beberapa di 3 sekolah model sebelum IKJ. Jadi ada di LaSalle, ada di Bunka School of Fashion, sama yang untuk D3-nya di ISWI. Dan 2 dari sekolah itu saya jalanin dalam waktu yang bersamaan. Yaitu Bunka dan ISWI. agak ini ya, ada itu pokoknya ingin sekali mengisi apa yang dicari. Dan kemudian Anda setelah selesai dari S1, strata 1, Anda langsung melanjutkan dengan sekolah pasca sarjana di Institut Kesenian Jakarta. Ya. Benar-benarnya apa sih yang dicari oleh seorang Leni Agustin?
Ya, waktu itu saya udah ngajar cukup lama di ISWI dan mulai disarankan untuk mengambil jenjang lebih tinggi, dan itu cukup lama saya nerimanya. Buat apa saya sekolah lagi gitu kan? Terus kalau memang ya agak-agak sombong waktu itu, kalau emang nggak mau saya ngajar ya udah gitu. Terus tapi akhirnya pas apa ya, ada memang kayak perlu nih sekolah dipus-pus gitu ya, maksudnya didorong-dorong oleh apa dosen-dosen lain di ISWI, ayolah gitu, ayo kita naikin lagi. Terus saya dari dulu emang kepengen sekolah di IKJ sebenarnya. Waktu dulu kuliah mode di tempat lain, saya sempat datang ke IKJ menanyakan apakah ada jurusan tata busana, itu mereka belum punya. Terus ya, terus akhirnya ya udah deh masuk IKJ gitu. Itu ngambil yang ekstensi. Terus setelah itu kok jadi ketagihan, jadi suka gitu. Saya suka kuliah seru juga gitu kan. Oh, nulis seru juga. Terus akhirnya begitu lulus di S1 langsung hari itu juga habis sidang dinyatakan lulus, saya langsung daftar ke S2 karena memang udah agak mepet waktunya. Itu pendaftaran kalau nggak salah hari terakhir atau bagaimana. Jadi saya harus. Dan waktu S2 apa ininya? Kajiannya? Hal yang difokuskan apa? Saya waktu itu kajiannya membahas tentang tas Hermes dan dan hubungannya dengan sosialita di Jakarta. Jadi emang di situ saya tertarik kenapa tas Hermes itu bisa menjadi simbol atau bahan perebutan bagi para sosialita di Jakarta yang notabene kita lihat pasti mereka udah kaya banget gitu ya. Kenapa mesti harus memegang tas itu untuk naikin pride mereka gitu. Padahal kan nggak perlu tas itu, maksud aku yang jadi pertanyaan, nggak perlu tas itu, kita udah tahu mereka kaya gitu. Tapi kenapa masih perlu banget memakai tas Hermes? Ya, disitulah kesimpulan yang diambil apa? Ya, kesimpulannya ternyata tas Hermes itu memberikan nilai investasi baik secara material maupun material. Jadi investasi terhadap diri mereka sendiri, citra mereka gitu ya. Dengan membawa tas itu mereka bisa mendapatkan kepercayaan kalau mereka berbisnis. Terus juga di dalam satu kelompok sosialita itu ada stratanya lagi gitu, yang itu bisa dinyatakan dari tas Hermes yang dia milikin, karena tas Hermes juga harganya dari yang 150 juta sampai puluhan miliar. Gitu. Itu menarik ya. Jadi satu potret sosiologis sebetulnya yang dilakukan dari ilmu yang sedang Anda geluti. Leni kan menang sebuah lomba ya, yang kemudian mendudukan Anda sebagai perancang busana pengantin. Dan selanjutnya itu Anda dikenal pengembangan kebaya dan busana pengantin. Anda beberapa kali mengatakan sebetulnya bukan hanya itu yang ingin Anda lakukan. Bisa ceritakan apa yang sedang bergelut di dalam pikiran kalau menang dan lalu melanjutkan dengan perancang busana pengantin? Iya, waktu masih baru lulus kuliah dan baru memulai bisnis fashion, memang kita butuh semacam bukan hanya pengakuan, tapi di mana sih kemampuan saya gitu. Jadi saya mengikuti beberapa lomba dan rata-rata memang masuk ke dalam semifinal, dan ada yang juara 2, 3, akhirnya mendapatkan juara satunya malah yang merancang busana pengantin gitu. Dan memang awalnya saya waktu membuka butik masih bingung gitu, Mas, mau bikin apa. Jadi siapa aja yang membuat baju saya terima. Akhirnya waktu menang juara 1 itu, akhirnya banyak yang ngelihat saya ada di majalah dan mulai banyak yang memesan baju pengantin. Nah, awalnya baju pengantinnya juga nggak kebaya apa aja, karena waktu itu menangnya juga busana pengantin internasional gitu ya. Busananya nggak kebaya. Terus lama-lama majalah tersebut meminta saya untuk mendesain busana pengantin kebaya gitu. Dan ternyata
selain saya itu ada perancang-perancang yang udah established, yang diminta juga mendesain busana kebaya dan dijadikan satu buklet. Tapi waktu itu saya sebagai perancang yang sangat-sangat baru, malah dipilih busana desain saya sebagai cover dari buklet tersebut gitu. Nah disitulah saya booming karena buklet kebaya waktu itu masih belum pernah ada ya, dan di situ kumpulan para desainer, dan itu meledak memang. Jadi majalah itu langsung habis di pasaran, dan bahkan buklet tersebut yang tadinya nempel di kebaya di majalahnya itu dijual terpisah, diproduksi ulang dan dijual terpisah. Itulah saya kebanjiran order kebaya pengantin. Nah di situ saya mulai suka gitu sama kebaya, mulai bingung diapain lagi gitu. Di situ akhirnya kreativitas saya ke kebaya makin berkembang. Pada saat saya masuk asosiasi perancang mode, nah kebaya itu akhirnya menjadi desain yang saya andalkan, tapi tidak dalam bentuk busana pengantin lagi, tapi diwujudkan dalam busana yang lebih kekinian, lebih modis ya waktu itu. Dengan saya gabungkan dengan rok tutu, yang mungkin sampai sekarang masih bisa diterima sama masyarakat. Penggabungan antara kebaya dan rok tutu itu dipakai udah biasa lah pada masa itu, cukup mengagetkan di dunia mode dengan munculnya saya sebagai desainer baru dengan membawa style baru, kebaya dengan rok gitu, rok mekar, kekanak-kanakan, colorful. Nah disitulah saya mulai mendadak jadi pembicaraan di dunia fashion, dan itu cukup mengagetkan buat saya karena saya bisa dibilang belum siap waktu itu untuk dibicarakan seperti itu ya, masuk ke semua majalah, di-review sana sini, dan harus kenal orang-orang fashion yang tadinya saya nggak kenal. Kalau nggak kenal saya diintimidasi gitu. Kamu nggak kenal saya gitu. Wow gitu kan. Jadi agak stres juga Pak awalnya karena. Oke. Ini menarik karena saya memperhatikan ya, kalau nggak salah saya menyimpan buklet itu dari majalah. Iya. Tapi menarik sebagai orang Indonesia, kita lihat ya kan basic kebaya seperti itu, dan lalu membutuhkan waktu mungkin 50 tahun Indonesia merdeka baru ada orang-orang seperti Anda yang berani mengutak-ngutik basic cut-nya sebuah kebaya dan lalu mengembangkannya dan kini saya kira kelas menengah dan menengah atas di kota besar tidak keberatan untuk mempunyai koleksi kebaya di dalam lemarinya ya, di dalam koleksi busananya karena orang-orang seperti Anda. Adakah bentuk busana lain yang khas Indonesia, yang dari tradisi Indonesia yang kemudian bisa dikembangkan juga untuk dibawa ke ranah yang lebih luas, lebih besar, dan di luar konteks tadinya busana itu hanya untuk ini, tapi lalu bisa dibawa ke konteks yang lebih lebar. Ada tidak? Ada. Saya tahun 2009 pernah mendesain dan mengembangkan baju bodo. Jadi baju bodo juga saya bikin lebih apa ya waktu lebih pop art ya. Jadi saya terkejut gitu pas ngelihat tenun lagosi yang colorful dan bunganya dan sangat ngepop gitu. Akhirnya saya borong satu karung kalau nggak salah waktu itu di pameran tekstil di Jakarta. Terus saya beli semuanya yang perajin itu punya, terus saya bikin desain yang sangat ngepop. Terus tapi saya masih terinspirasi dengan budaya adat Makassar itu, dari
dari bandonya, dari kalung-kalungnya yang emas, bunga-bunga emas itu saya ganti dengan bunga-bunga yang pop art gitu. Dan saya show-kan di Jakarta Fashion Week waktu itu. Dan surprise-nya saya hanya sebagai desainer baru yang baru bergabung di asosiasi dan tampil di Jakarta Fashion Week dengan hanya 8 baju, dan itu show parade, bukan show tunggal. Ternyata baju saya di highlight sama New York Times. Dan dia memberitakan Jakarta Fashion Week, tapi baju saya gitu yang ditampilkan. Wow, selamat. Dan itu membuat kaget pihak Jakarta Fashion Week, hingga tahun depannya saya dijadikan highlight sebagai kesatria fashion. Terus dari New York Fashion Week itu juga dilihat oleh Tokyo Fashion Week. Jadi mereka ngelihat karya saya, terus saya dijadikan kandidat dari 3 desainer juga. Dia memilih setiap negara itu 3 desainer muda yang dia lihat berbakat untuk tampil di Tokyo Fashion Week. Dan akhirnya dari 3 kandidat mereka datang ke sini menginterview, ngelihat pandangan kita ke depannya segala macam. Akhirnya saya yang dipilih. Jadi saya mewakili Indonesia untuk show di sana. Dan itu dari busana adat Makassar itu, baju bodoh. Jadi memang chance-nya sebenarnya besar ya. Anda juga pernah tampil di Paris ya, di sebuah acara fashion di Paris, apa itu namanya? Ya, saya pernah di Who's Next Paris, dan waktu itu pameran pertama kalinya di sana, dan langsung mendapatkan 4 buyer dengan baju saya laku sekitar 200 pieces, dan itu juga cukup mengejutkan sebagai desainer baru yang baru datang. Biasanya maksimal paling mendapatkan buyer itu 1, dan mungkin pemesanannya paling terbanyak itu 50 pieces, karena kan buyer di sana cukup hati-hati ya dalam membeli gitu produk dari desainer baru, karena mereka belum tahu kualitasnya, belum tahu ketepatan waktunya, belum tahu konsistensi produknya gitu. Dan ternyata mereka sangat antusias. Jadi dari 4 hari pameran itu saya hanya pameran 2 hari aja, 2 harinya saya ngumpet karena udah terlalu banyak pesanan yang bisa saya handle. Karena kan semuanya handmade sulaman gitu. Saya waktu itu punya 40 perajin yang mengerjakan itu gitu. Sedangkan baju saya full sulaman. Nah, sulaman itu adalah sulaman yang saya dan teman-teman dari Yayasan Sulam itu tanamkan di Kalimantan. Jadi kita melatih sekelompok ibu-ibu 40 orang untuk belajar sulaman Swedia, dan di mana kita ajarkan motif-motifnya adalah motif-motif Dayak. Jadi itu merupakan ilmu tambahan agar mereka tidak hanya membuat produk dari yang manik-manik yang tradisional itu, karena mereka akan kesulitan menjual kalau hanya membuat produk yang seperti itu terus tanpa ada variasi. Jadi kita memilihkan motif teknik Swedia yang kita rasa cocok untuk motif-motif Dayak, dan juga itu belum ada di daerah-daerah lain. Jadi itu akan menjadi khasnya mereka. Kalau buyer internasional kebutuhannya apa? Itu ketepatan waktu tadi itu, kalau apa namanya kerapian pengerjaan, craftnya sendiri juga menjadi dan lalu apa lagi yang dibutuhkan? Dari sizing juga, iya, size-nya harus tepat juga, tidak boleh meleset size yang mereka pesan, dan sesuai dengan ukuran Eropa. Terus yaitu kualitas warna benang kan harus sama gitu semua, walaupun itu kerjaan tangan tapi mereka meminta seperti buatan pabrik gitu ya, yang harus sama dan harus on time. Kalau nggak on time kita langsung kena penalti, mereka juga akan terlambat itu untuk masuk ke dep store atau terlambat masuk ke butik mereka. Jadi semuanya harus tepat karena mereka kan kena season ya, kena musim panas, musim dingin, musim gugur. Jadi kalau baju itu misalnya untuk musim panas terus udah lewat,
dia nerima barang yang nggak on time dan akhirnya masuk ke Dev Store-nya lewat, ya udah nggak bisa dijual. Jadi emang itu agak berbeda dengan cara bekerja kita di Indonesia, bukan? iya, Karena satu, sangat kita tidak ada season, ya, kita tidak ada season. Yang kedua, kita tidak terkenal sebagai bangsa yang tepat waktu. Itu kan perbedaan hakiki kita dengan apa, retail internasional di dalam hal fashion. Iya, benar. Makanya memang sangat sulit ya. Sebenarnya masuk internasional itu nggak sulit untuk secara desain, kesiapan fashion show dan lain-lain. Tapi pas kita siap nggak dapat kalau mendapat buyer gitu. Kita siap nggak di belakang kita ada yang nge-backup. Seperti saya nggak siap dengan jumlah yang begitu banyak, karena ini kerjaan tangan dan perajinnya hanya 40 orang, semuanya harus selesai dalam 3 bulan. Nah itu kan saya jadi takut gitu, saya jadi mundur, saya jadi kabur-kaburan di 2 hari terakhir itu saya udah kayak nggak terima bayar gitu, karena ini udah full book gitu. Itu kan nggak bagus sebenarnya. Jadi kalau misalnya baju kita nggak kerjaan tangan, kita harus di backup sama pabrik tekstil, karena kan yang menjamin bahan itu ada segitu banyak. Karena kalau udah established di sana, itu mereka nggak hanya pesan kayak ratusan, tapi bisa ribuan. Leni lebih suka bekerja dengan Tokyo, misalnya dengan Jepang atau dengan orang Eropa? Lebih nyenengin yang mana? Ya, sebenarnya sih sama aja. Excitement-nya beda-beda ya. Kalau di Tokyo juga sama, mereka nuntut sama kayak gitu, perfect banget, bahkan lebih perfect lagi. Tapi senengnya mereka seleranya masih sama sama kita ya, terutama mas saya. Saya kan kayak Jepang banget gitu. Okay. Jadi saya bisa langsung ngeklik gitu seleranya. Kalau sama Eropa emang agak beda, tapi mereka juga sebenarnya tertarik banget dengan motif-motif dan kerjaan tangan yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya itulah kelebihan kita kalau mau masuk pasar internasional. Jadi kita bawa aja apa yang kita punya, karena pasti berbeda gitu dari tempat lain. Dan itulah yang jadi nilai plusnya. Gitu. Oke, jadi sebetulnya ada peluang besar ya. Tapi Leni juga ternyata menambah ke desain kostum untuk film. Bisa ceritakan itu bagaimana prosesnya dan bagaimana apa tantangannya lain lagi yang Anda hadapi? Iya benar, karena saya juga banyak kenal orang film, akhirnya tahu saya fashion designer, jadi mereka minta saya membantu membuat kostum di film-film mereka. Tapi sejauh ini sih belum kostum yang didesain secara khusus kayak misalnya film kolosal perang atau tentang sejarah Indonesia atau apa gitu yang enggak. Jadi justru yang datang ke saya adalah permintaan busana-busana yang dipakai di kehidupan modern gitu, kayak misalnya cerita tentang sosialita gitu. Jadi saya harus menyiapkan baju-baju sosialita itu seperti apa, tas yang dibawa apa, jadi penampilan glamornya itu apa aja secara detail gitu. Ya dia itu cukup apa ya, kerjaan yang cukup menakutkan dari karena saya harus meminjam barang-barang mahal dari toko-toko mahal gitu, misalnya berlian, kan saya harus ngejaga gitu saat syuting. Terus tas Hermes misalnya kan, saya minjem dari mana, baju-baju desainer, teman-teman yang lain saya juga harus menjaga baju mereka. Kalau ada yang robek saya harus ganti segala macam. Jadi memang untuk yang busana-busana seperti itu juga kerepotannya di sisi itulah, menjaga barang-barang mahal ini jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Jadi dan itu memang apa ya, memang mahal jadinya kosnya buat si pembuat film itu. Lalu Anda menerbitkan buku ya, Fashion is My Playground. Bisa ceritakan isinya, karena Anda katakan bahwa itu adalah didedikasikan kepada siswa sekolah muda dan perancang muda yang ingin terjun ke dalam yang ingin mengetahui proses kreatif Anda. Jadi iya benar. Jadi setiap sekali saya jadi dosen tamu atau pembicara di seminar, yang ditanyakan tuh hampir sama gitu. Gimana sih Mbak Leni dapat inspirasi? Bagaimana
inspirasi nggak habis-habis, bagaimana menerapkan inspirasi ke baju gitu, ke desain. Jadi akhirnya saya membuat buku itu sebenarnya lebih ke journey dari koleksi-koleksi saya sepanjang tahun 2007 sampai 2011. Jadi yang terbaru belum bikin. Nah, yang itu saya kupas satu-satu, ini inspirasinya dari mana, terus bagaimana mengaplikasikannya ke dalam desain busana, unsur-unsur apa aja yang bisa dimasukkan ke dalam busana dari inspirasi tersebut, bagaimana ngolah inspirasi juga untuk menjadi satu tema, satu cerita yang bisa ditampilkan ke dalam baju. Nah, itu memang saya tidak jual secara bebas, saya jual ke sekolah-sekolah mode, saya jual dari sosial media saya sendiri, dan ternyata ya sampai sekarang masih ada beberapa sekolah mode yang menjadikan itu sebagai buku pegangan. Dan setiap tahun tetap order gitu ya untuk siswa-siswanya. Jadi saya cukup senang juga karena beberapa desainer yang sudah jadi sekarang suka adalah beberapa yang memposting bahwa saya berkembang karena buku ini, saya ngerti karena buku ini, jadi itu yang bikin saya pengen nulis lagi ke depannya. Oke, wow, selamat kalau buku menjadi buku teks wajib di sebuah sekolah itu kan. Berarti Anda telah tiba di bidang itu. Anda adalah orang yang aktif di dalam organisasi ya. Saya perhatikan terpaksa dibaca. Anda kan tadi di APNI ya, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, tapi juga aktif di Indonesian Fashion Chamber sebagai bidang marketing communications dan public relations, dan juga Anda terlibat aktif di dalam komunitas perancang mode ASEAN. Iya. Tentang organisasi. Jadi memang saya dulu di APPMI, tapi sekarang tidak lagi. Jadi sekarang menjadi ke AFC. Jadi karena memang nggak bisa double ya di asosiasi yang mirip. Saya merasakan sih manfaatnya waktu masuk APPMI gitu, bahwa desainer baru atau kita harus bergaul dengan para desainer yang lebih senior atau juga teman-teman desainer yang lain gitu, untuk lebih berkembang bersama-sama. Karena dengan bersama itu saya rasa bisa bisa memang mengupgrade kita atau memberikan pengetahuan lebih. Dengan bergaul aja kita udah bisa dapat ilmu gitu. Jadi memang asosiasi ini penting banget. Karena itu 4 tahun lalu saya dan teman-teman membuat asosiasi baru gitu yang lebih bisa merangkul generasi muda
Dimana kalau asosiasi-asosiasi yang sebelumnya yang udah usianya udah puluhan tahun itu kadang menerapkan masuk sebagai anggota itu terlalu berat gitu dalam screeningnya, terus pembiayaannya segala macam. Nah di sini kita buat yang lebih mudah, lebih dinamis dengan pembiayaan yang tidak memberatkan member. Jadi bisa lebih banyak anak muda yang baru memulai usahanya itu bisa masuk ke asosiasi. Dan di sini kami sebagai pendirinya juga bisa share pengalaman kami dan juga bisa mengerti dengan bergaul dengan desainer muda, kita jadi mengerti bisnis yang berkembang sekarang seperti apa, masalah-masalah barunya seperti apa. Jadi kita selesaikan semua melalui organisasi. Dan organisasi ini namanya apa ini? Indonesian Fashion Chamber. Oh ini dia. Indonesian Fashion Chamber ini juga ada yang baru dari konsepnya, bahwa member kita nggak hanya fashion designer, tapi siapa aja yang berkecimpung di dunia mode dalam siklus ekosistem mode, industri mode, itu bisa masuk ke dalam asosiasi ini. Jadi misalnya dia penulis mode bisa masuk, pemilik garment bisa masuk, desainer tekstil bisa masuk, desainer aksesoris bisa masuk. Bahkan pemilik event organizer fashion itu juga bisa masuk ke asosiasi ini. Jadi di sini adalah sebuah melting pot yang bisa saling bekerja sama, jadi saling menyatu gitu. Kita saling terikat dan saling membutuhkan dan saling membantu di sini. Dengarannya menyenangkan. Kalau yang si komunitas ASEAN itu, yang Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, bagaimana? Ya benar. Jadi di ASEAN itu banyak juga desainer muda yang tidak saling terkoneksi ya di antar negara ASEAN gitu. Jadi kita kepengen bersatu. Jadi saya mengumpulkan teman-teman dari ASEAN itu melalui sosial media sebenarnya ya. Kita saling menyapa, saling ini, akhirnya kita bikin, pertama diawali oleh 6 orang gitu ya. Dari 6 negara kita membuat yang kecil dulu. Ini tujuan ini namanya ASEAN Fashion Designer Showcase. Jadi konsepnya adalah kita fashion show dan jualan. Kita bikin pop-up store gitu. Jadi itu nggak harus di event besar, jadi kita bikin event sendiri-sendiri di setiap negara. Gitu. Setiap sebulan sekali kita pindah negara, membuat fashion show dan pop-up store. Mau baik kecil maupun besar, terserah tuan rumahnya masing-masing gitu. Ada awalnya seperti itu. Terus akhirnya banyak yang bergabung dan akhirnya nama kita banyak didengar oleh negara-negara tersebut gitu ya. Akhirnya kita itu sekarang malah tidak kecil lagi, kita malah diundangnya di event-event besar. Setiap Fashion Week di 7 negara ASEAN itu kita selalu diundang gitu ya. Grup kita ini diundang untuk fashion show dan itu cukup membuat daya tarik di acara tersebut karena wow, ini sekian puluh desainer dari berbagai negara dan itu slot kita selalu jadi favorit untuk penuh gitu yang nonton. Dan sekarang kita udah mulai diundang sebelum COVID kita udah diundang ke negara yang di luar ASEAN. Jadi kayak ke China, bahkan udah mau ke Eropa ini ya. Tapi karena kena COVID akhirnya yang di Eropa ini dalam bentuk virtual fashion show gitu. Kalau di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, negara mana yang menurut Leni yang paling maju di dalam mengelola perancangan busana dan juga dukungan retail bisnisnya? Yang paling maju sebenarnya Thailand ya. Oh, Thailand, iya, bukan Singapura. Thailand ya? Enggak, Singapura malah sedikit fashion designernya sebenarnya. Dia banyak produk dari desainer internasional ya. Produknya justru banyak dari Amerika, Eropa gitu. Tapi kalau lokal desainernya sebenarnya malah sedikit jumlahnya. Malaysia juga termasuk sedikit. Yang paling banyak itu Thailand dan negaranya juga udah siap secara industri. Sistemnya udah sangat maju. Secara desain juga, sebenarnya Indonesia nggak kalah kalau secara desain.
Malah saya bisa bilang Indonesia bukan mau sombong, tapi justru nomor satu kalau soal desain. Ya, ternyata Mereka tersombong dikit. kagum. Sombong Iya, dikit nggak apa-apa, Mbak. tapi sistemnya aja yang nggak terbiasa. Jadi attitude desainer-desainer kita, atau juga ekosistem fashionnya yang belum saling bersatu banget gitu. Kayak misalnya pabrik tekstilnya, pabrik garmennya itu belum mensupport banget fashion designer gitu. Nah, melalui asosiasi kemarin lumayan lah mulai kita mengawin-ngawinkan desainer dengan apa garment yang besar atau brand yang besar gitu untuk bekerja sama, itu udah mulai. Sedangkan itu udah dimulai sama Kenzo dari tahun 70-an. Dia kenapa bisa go internasional? Karena disupport sama pemerintah dan pabrik-pabrik tekstil di negaranya gitu. Dia mau bikin tekstil apapun, ayo dibikinin segala macam. Dibiayain juga untuk show di pusat-pusat mode dunia lah ya gitu. Akhirnya dia bisa mencuat dan itu membawa negaranya. Nah, di Jadi Indonesia sampai saat ini belum. Sebetulnya pelajaran apa? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari contoh kasus Thailand? Kan Indonesia seperti Anda katakan secara kreatif, rancangan kita kan kadang-kadang jauh lebih kreatif ya dari negara tetangga. Tapi kita kurang dukungan yang tadi Anda katakan pemerintah, tapi pelajaran apa yang hendaknya bisa kita petik dari studi kasus ini? Ya, akhirnya mau nggak mau, attitude kita yang harus dibenerin sebagai fashion designer, yaitu tadi, bahwa kalau kita berbisnis, kita harus siap, kalau berbisnis secara internasional maksud saya, kita harus siap melobi mungkin atau bekerja sama dengan pihak garment, pihak pabrik tekstil, terus kita sendiri juga harus memperbaiki attitude ketepatan waktu kita, konsistensi produk segala macam kita harus di situ strict kalau memang mau maju sendiri gitu ya, mau seperti mereka gitu kelasnya. Kalau mereka itu udah otomatis justru di sana itu pabrik tekstil dan industri garmennya yang mendekati fashion designer gitu untuk ngajak kerjasama. Nah di sini kan nggak kayak gitu, jadi kita yang harus mendekati kalau memang mau disupport. Jadi itu yang Anda maksudkan dengan ekosistem sebetulnya belum mendukung ya. Ya, kalau dalam urusan tekstil nih sekarang ya kan kita ada kekayaan wastra Nusantara ya, Indonesia itu pola kainnya, tenunnya, ikatnya, batik, jumput dan sebagainya itu banyak sekali. Itu kalau menurut Anda itu masih kurang digali apa sudah cukup digali dan kita sudah bosan lihat orang mengenakan batik? Apa sudah selesai atau masih ada peluang untuk maju lagi? Sangat besar, masih banyak peluang gitu. Cuman ya memang ada kendala kalau yang handmade itu kan susah diproduksi banyak ya. Kalau batik itu kalau batik paling banyak bisa konsisten secara warna itu 200 pieces paling banyak. Jadi itu agak menyulitkan juga kalau untuk produksi yang untuk ribuan baju gitu ya. Kendalanya di situ. Tapi secara teknik, secara motif, warna itu masih bisa banget digali dan dikembangkan dan ditampilkan itu bisa. Tapi itu memang terbatas. Tidak bisa mass production banget. Kayak seperti yang saya pakai ini kan seperti kain biasa. Tapi sebenarnya ini tenun dari Makassar, gitu, tenun sutra. Jadi bisa juga dibikin ngepop gitu ya. Jadi tadi saya memperhatikan. Jadi itu Makassar itu. Iya. Jadi memang sebenarnya tenun-tenun Makassar itu juga sangat potensial dan kelihatan modern gitu ya, kain-kain dari sana. Juga tenun Lagosinya waktu saya tampilkan di industri fashion Indonesia itu juga saya nggak dipercaya kalau itu bahan tradisional. Bahkan expert fashion waktu itu juga meragukan bahwa itu motif asli, mempertanyakan apakah saya yang pesan khusus motif seperti itu segala macam. Saya sampai berkali-kali meyakinkan enggak, ini memang asli tradisional dari Makassar gitu, bukan saya yang memesan atau mengontrol perajinnya untuk membuat seperti itu. Jadi ternyata bisa sangat modern banget.
ya bisa ditampilkan sangat chic, sangat fashionable gitu. Padahal saya nggak ngubah apapun, hanya memakai baju itu dan dengan siluet-siluet baju bodoh, cuman saya bikin aksesorisnya aja yang saya rubah menjadi lebih ngepop, udah dia udah tampil ngepop dan bahkan dia highlight di New York dan Jepang. Anda sedang mengambil S3 malah di Iya. Universitas Indonesia ya, di SIB ya kalau nggak salah, di Fakultas Ilmu Budaya Sejarah. Apa yang sedang menjadi topik disertasi? Ya sebenarnya ternyata di dunia fashion ini banyak banget PR-nya. Saya pikir dulu cita-cita saya cuman ya jadi fashion designer, punya butik, saya dikelilingin banyak kain, udah happy. Ternyata banyak banget problem yang di Indonesia ini gitu. Kayak misalnya yaitu tadi link ekosistemnya nggak nyambung, terus masalah kurikulum di sekolah-sekolah mode, terus apa ya, ini sejarah mode Indonesia itu juga belum jelas gitu ya, nggak ada yang nulis gitu secara rinci gitu kayak sejarah mode busana di Eropa gitu, atau di Amerika, bahkan di negara-negara Asia lainnya itu ada gitu catatan. Di Indonesia masih sedikit sekali gitu. Dan disitulah yang saya pengen kayaknya, kalau saya pengen banget nulis sejarah busana Indonesia, mimpinya. Paling enggak ya satu busana deh, misalnya sejarah kebaya gitu, yang lengkap gitu. Dari masa ke masa gimana gitu, dan apa gitu ya, yang terkandung di dalam kebaya dan sebagainya. Kapan juga mulainya juga masih simpang siur. Jadi ya semoga bisa menyumbangkan itu. Jadi topiknya belum ditetapkan sampai sekarang? Sejauh ini sih saya sudah menetapkan kebaya, dari mau menulis tentang sejarah kebaya dari era sebelum kemerdekaan dan setelah masa kemerdekaan itu. Ya semoga nggak berubah dan mantap di situ. Setelah saya nanti misalnya cari data-datanya ketemu gitu ya, mudah-mudahan sih ketemu. Dari situ dulu, karena sebenarnya misinya sih pengen lengkap, tapi kayaknya itu akan makan waktu yang nggak bisa cepat gitu dalam jenjang S3 ini. Mungkin saya lanjutin setelahnya. Tapi untuk disertasi ini, saya ngambil era itu. Waduh, itu pekerjaan yang maha besar yang Anda tetapkan. Kalau menurut Leni, apa yang bisa dilakukan oleh sebuah institut, misalnya Institut Kesenian Jakarta, di dalam
kan ini kita lihat bahwa fashion adalah sesuatu yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat. Kan tidak ada orang yang tidak pakai busana. Dan lalu kita keinginan untuk selalu tampil modis, selalu tampil fashionable, itu kan besar sekali minat untuk itu. Tapi tampaknya persiapan pengisian mereka yang ahli di dalam bidang pendidikan masih kurang mempersiapkan pelaku fashion di masa depan. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh sebuah institut kesenian Jakarta, misalnya? Iya, memang harus satu yang mungkin hampir semua sekolah mode itu belum punya, bahwa mereka rata-rata masih belum memisahkan industri fashionnya gitu di dalam pengajarannya. Misalnya dia mau menjadi fashion designer, yang harus lakuin ini. Kalau mau pemilik brand, dia harus gini-gini. Terus kalau bisnis seperti ini gitu. Jadi pada saat mahasiswa itu lulus, kebanyakan mereka bingung gitu dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya kalau menjadi fashion designer, dia kan harus mengutamakan idealisme, harus matang di konsep desain baju, apalagi signature segala macam gitu, agar dia dikenal sebagai desainer yang seperti ini. Gitu. Itu rancu dengan sebagai pengusaha brand atau label gitu ya. Sedangkan kalau kita hanya mau memproduksi busana mass production, bukan fashion designer yang notabene bajunya itu segmented, itu strateginya sangat berbeda jauh gitu ya. Jadi di situ justru nggak boleh idealisme banget. Justru kalau kita mau mass production, kita harus melihat apa yang sedang disukai masyarakat sekarang, apa yang sedang dicari, apa yang sedang diinginkan, yang sedang ingin dipakai. Nah itulah yang harusnya diproduksi gitu ya. Mungkin dengan sedikit sentuhan kedesaineran dia, tapi itu cuman mungkin 5-10% aja gitu konten yang berbeda dari produk yang dibikin sama label lain. Itu berbeda jauh dengan kalau mereka mau di bisnis fashion designer, itu beda lagi. Nah itu biasanya yang belum disiapkan. Rata-rata sih begitu, karena banyak sekali saya ketemu fashion designer yang masih bingung gitu ya. Saya belum bisa jadi fashion designer, padahal pas saya lihat produk dia produk massal gitu. Atau gimana lah, banyak yang bingung sendiri, akhirnya frustasi gitu ya, akhirnya bingung. Saya mesti mengutamakan idealisme atau mengutamakan keinginan masyarakat, apa yang disukai masyarakat gitu. Jadi memang sangat bertentangan. Terus ya itu Sehingga memang pendidikan mestinya bagaimana? Memilah-milahkan secara jelas atau mestinya bagaimana kira-kira? Ya memang harus memilah. Jadi memang di kurikulumnya memang harus ada misalnya untuk jurusan fashion design-nya sendiri dan bisnisnya akan seperti apa yang mereka hadapin, apa yang mereka tantangan segala macam. Terus kalau memang dia tertarik dengan produk massal, ya itu harus lebih menjurus lagi ke produk massal. Atau diajarkan keduanya, akhirnya nanti setelah lulus mereka bisa memilih yang mana gitu yang mau mereka jalanin. Atau kalau mau dijalanin keduanya juga nggak apa-apa, tapi mereka bisa memisahkan, oh ini yang brand. Kayak seperti Leni Agustin adalah brand fashion designer, tapi kalau Lenor adalah brand yang mass production gitu. Jadi itu beda strategi semuanya. Jadi nggak cuma. Oh jadi Anda second line-nya itu yang namanya Lenor itu ya, itu yang mass production. Iya. Dan yang eksklusif, yang adalah perancangan itu namanya. Yang egoisme gitu saya ada di situ. Suka-suka saya kan desainnya gitu ya. Nggak peduli orang suka atau enggak gitu. Ya itu saya memilihnya lihat itu bukan egoisme, tapi itu adalah kesenimanan Anda. Benar. Itu adalah bisnisnya Anda. Karena fashion designer dituntut untuk mendesain sesuatu yang baru, fashion yang baru gitu, nggak hanya sekedar busana yang baru, tapi bagaimana kita bisa ngerubah tren atau mengarahkan tren gitu. Itulah yang harus didesain. Tren seperti apa ke depannya, itu tugas fashion designer. Jadi memang mereka boleh liar gitu dalam ide-ide. Karena kalau nggak begitu, arah mode itu nggak
nggak ada gitu ya, akan stagnan di gaya-gaya yang seperti itu. Jadi emang ide-ide baru dari desainer-desainer ini yang diharapkan. Gitu. Cara pakai baju seperti apa, warna apa, siluet seperti apa yang baru. Itu Nah, tugas fashion designer. jadi mungkin ini pertanyaan terakhir. Itu kan pola yang dulu sudah didudukan oleh rumah-rumah mode di Paris setelah Perang Dunia Pertama kan, seperti Chanel, Dior itu kan mereka si perancangnya bikin yang sangat eksklusif, tetapi ada daya dukungnya yang bikin itu mass production dan bisa ready to wear, bisa dibeli oleh orang kebanyakan. Dan di Indonesia hal yang seperti itu yang belum didudukan secara baik dan benar menurut Mbak Leni. Mungkin sekitar 15% ya, sampai 20% aja yang melakukan hal seperti itu dengan benar, tapi sebagian besar bahkan desainer yang udah profesional pun masih agak rancu soal itu gitu. Apalagi di masyarakat luas, mereka tidak tahu bedanya fashion designer dengan perancang busana nih. Kalau rancang atau label gitu ya. Yeah. Karena kalau fashion designer memang dia yang diharapkan fashion yang dirancang, jadi nggak sekedar busananya aja seperti apa, tapi apa sih fashion yang dia tawarkan nih, arah fashion, arah modenya kemana gitu. Seperti saya membuat kebaya di masa itu ya, tahun 2007 saya membuat kebaya dengan rok tutu gitu. Sebenarnya secara desain kebaya dan rok tutu itu bukan hal yang baru, bukan desain saya juga gitu. Tapi di saat saya memadukan itu menjadi satu bentuk fashion yang baru gitu. Di mana mengubah gaya berpakaian masyarakat yang tadinya kebaya itu harus ya yang nggak lucu seperti itu. Harus ya elegan gitu, kok jadi lucu gitu pakai rok mekar, pakai rok pendek gitu kan. Nah, itu kan gaya baru yang ditawarkan oleh fashion gitu, dunia fashion. Nah, disitulah tugas fashion designer yang sebenarnya. Gitu. Kan gaya baru. Ya, jadi sebetulnya ini adalah tantangan kita ya di masa depan, bahwa kita punya banyak sekali modal untuk menjadi inspirasi di fashion, inovasi pemikiran dan rancangan dan desain itu, tetapi daya dukung yang masih harus kita tekuni dan kita kembangkan dan kita perbaiki. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Len. Mudah-mudahan Anda sukses terus dan COVID bisa cepat selesai dan Anda bisa bawa desain. Terima kasih, Debra. Obrolannya yang menyenangkan sekali hari ini. Ya, terima kasih. Cuap-cuap cendekia kali ini sudah selesai. Kita bincang-bincang dengan Leni Agustin yang saya kira titik cerah di dalam dunia fashion kita ke depan. Kita jumpa dalam acara Cuap-Cuap Cendekia di lain kesempatan. Terima kasih. Salam debur ombak.